Shalom, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa siaran langsung Majelis Pendidikan Kristen Indonesia yang berkolaborasi dengan Kristen. Seringkali kita bertanya dalam pemikiran kita kunci menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Alkitab itu seperti apa. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama tentang metode bertanya dalam pembelajaran, khususnya tentang bagaimana belajar dari Alkitab. Nah, malam hari ini topik yang sudah saya sampaikan tadi akan dibahas oleh hambanya Ibu Mariana Magdalena Rajawane. Beliau adalah pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, bidang 1 pengembangan pendidikan. Bapak Ibu semua yang mau bertanya seputar topik kita pada malam hari ini, saya persilakan di kolom chat YouTube maupun juga di Facebook. Nanti kita akan diskusi dengan Ibu Mariana terkait pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, sebelum saya serahkan kepada Ibu Mariana untuk penyampaian materi yang sudah dipersiapkan, mari kita berdoa. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk belajar pada malam hari ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Tolong kami untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam pembelajaran pada malam hari ini. Hamba-Mu Ibu Mariana yang Tuhan telah pakai, Tuhan telah persiapkan melalui materi yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan tolong semua media perangkat yang kami sudah gunakan semuanya boleh dengan baik. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kepada Ibu. Selamat malam para pejuang pendidikan di seluruh Indonesia. Baiklah, malam ini kita akan membahas atau belajar bersama tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu metode bertanya di dalam pembelajaran, khususnya di dalam kelas ya, bagaimana memberikan pertanyaan kepada para peserta didik supaya pembelajaran itu lebih lagi bermutu. Ya, baiklah, saya akan presentasikan ya. Ini adalah judulnya. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama Tuhan dalam Alkitab. Ini sangat menarik ya. Pertanyaan pertama Tuhan dalam Alkitab itu seperti apa? Ya, kita akan lihat pertanyaan pertama Tuhan terhadap manusia yang dicatat di dalam Alkitab. Dan saya pikir kita semuanya sudah pasti tahu ya apa pertanyaan tersebut. Nah, ini dilihat dalam Kejadian 3 ayat 9. Dan uniknya pertanyaan ini dicatat dalam Alkitab setelah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, bunyi ayat ini sebagai berikut ya. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sangat singkat ya pertanyaannya. Di manakah engkau? Itu adalah pertanyaan Tuhan kepada Adam ya, setelah manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa kata kunci untuk pertanyaan itu sangat terkenal, disebut sebagai 5W1H ya, atau dalam bahasa Inggrisnya 5W and 1 I ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah apa? Pertama, apa? What? Kedua itu mengapa? Why? Ketiga itu siapa? Who? Keempat itu kapan? When? Kelima itu where? Jadi sudah 5W. Yang hanya bagaimana atau how. Nah, kita tahu bahwa kalau kata kunci ini kita berikan dalam pertanyaan, kita sudah bisa membayangkan apa yang akan menjadi jawabannya atau bentuk jawaban itu seperti apa. Kalau siapa tentu mengacu pada orang ya, maka tentu jawabannya adalah mengacu pada orang. Nah, ketika pertanyaannya di mana, maka itu kan mengacu pada suatu lokasi atau tempat.
Nah, ini sangat menarik karena pertanyaannya mengacu kepada lokasi, tapi kenapa Tuhan bertanya seperti itu? Kenapa pertanyaan Tuhan itu mengacu pada lokasi? Di mana? Bukannya bertanya bagaimana? Bagaimana kamu atau apa yang terjadi dengan kamu? Tapi Tuhan tanyakan, di manakah kamu? Ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut pertanyaan Tuhan ini, ya. Nah, Tuhan kan Maha tahu. Tuhan pasti tahu di mana Adam itu berada. Nah, kalau misalnya kita bertanya tentang satu pertanyaan lokasi, jawaban. Misalnya kalau bertanya, di manakah kantor MPK? Maka kita menjawab Sleepy. Itu adalah jawaban faktual. Jawaban tentang fakta ya. Nah, pertanyaan yang memerlukan jawaban faktual itu cirinya data atau informasi atau fakta yang bersifat khusus. Nah, misalnya kita tanyakan, kapan akan diselenggarakan HSKI? Maka akan keluar tanggalnya, ya, akan keluar tanggalnya, dan itu adalah jawaban yang khusus. Kalau misalnya di dalam pembelajaran, jawaban yang bersifat faktual itu seperti apa? Nah, kalau kita bertanya apa saja warna pelangi, maka itu adalah jawaban yang bersifat faktual. Ya, ada beberapa warna, ada 7 warna pelangi. Nah, kemudian kalau kita tanya apa itu bilangan genap, maka kita semua tahu bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Ya. Nah, jadi pertanyaan Tuhan bukan pertanyaan faktual. Jadi pertanyaan Tuhan jenisnya seperti apa? Mari kita lihat lebih lanjut. Kenapa Tuhan memberikan pertanyaan itu? Karena apa sebenarnya jawaban yang Tuhan inginkan dari Adam? Jadi pertanyaan itu ditanyakan kepada Adam ya. Nah, kalau digali lebih dalam, ya, digali lebih dalam ayat ini, maka sebenarnya Tuhan itu sedang berbicara tentang hati, ya. Tuhan sedang berbicara tentang hati, dan Tuhan itu ingin, ya, apa sih yang seluruh keberadaan Adam itu ditarik keluar di dalam bentuk jawaban Adam. Jadi Tuhan ingin jawaban yang menarik seluruh keberadaan Adam, yang meliputi pemikiran dan perasaannya. Jadi pertanyaannya singkat, tapi jawabannya dalam. Ya, jadi jawaban ini dalam. Adam menjawab pertanyaan ini tidak bisa dengan jawaban yang yang gampang gitu atau yang mudah, tetapi itu membutuhkan pemikirannya, membutuhkan gagasannya. Dia bisa mengekspresikan apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Jadi jawabannya itu tidak sesingkat pertanyaannya, tetapi mengandung makna yang dalam. Kita lanjut. Ya. Jadi, kalau kita uraikan lebih lanjut lagi, Tuhan itu ingin Adam berpikir yang dalam dan kritis tentang hubungannya dengan Tuhan. Di manakah engkau? Tuhan sedang berbicara tentang hati. Ya. Tuhan sedang ingin menyampaikan begitu ya hubungannya dengan Adam, ya. Nah, jadi Tuhan ingin Adam itu berpikir yang dalam dan kritis tentang hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin tuh Adam merenung tentang apa yang telah dia lakukan hingga berdampak pada hubungannya dengan Tuhan. Sangat menarik ya kalau kita tinjau dalam pendidikan ya, khususnya dalam pembelajaran. Pertanyaan pertama yang Tuhan tanyakan di dalam Alkitab itu adalah pertanyaan yang menuntut refleksi, yang menuntut berpikir kritis, dan juga menuntut pertanyaan yang seperti evaluasi, ya, evaluasi Adam terhadap dirinya. Ini sangat menarik sekali ya. Ternyata pertanyaan seperti ini itu sudah dimulai di dalam kitab Kejadian. Ada banyak sekali pertanyaan di dalam Alkitab yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita ya untuk melihat, untuk membedah pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menerapkannya di dalam pembelajaran seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah,
tadi kan sudah ya kita lihat bahwa yang diinginkan adalah bagaimana Adam berpikir kritis dan dalam, dan bagaimana Adam bisa merenungkan pertanyaan tersebut. Harus kita ingat dan kita sadari bahwa kita itu, manusia itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Berarti kalau manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi manusia untuk berpikir kritis, untuk merenung, dan mempunyai aspek spiritualitas. Nah, makanya kenapa berpikir kritis dan refleksi, evaluasi itu, berpikir evaluatif, berpikir kritis, berpikir reflektif, itu ternyata penting sekali di dalam pembelajaran. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan guru, Tuhan menciptakan para peserta didik itu seperti dengan gambarnya, sehingga kita mempunyai kemampuan seperti itu. Maka pendidikan Kristen ya harus menekankan pada berpikir kritis, berpikir evaluatif, dan berpikir reflektif. Ya, ini penting sekali bagi pendidikan Kristen yang terjadi keseharian di dalam kelas, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada satu pepatah dari China yang sangat bagus. Jadi mereka yang belajar tapi tidak berpikir sebenarnya sedang terhilang. Jadi kita memastikan bahwa di dalam kelas anak-anak kita itu ketika belajar dia juga berpikir. Berpikir adalah kemampuan yang Tuhan berikan secara spesifik kepada manusia. Ya. Jadi penting kita untuk memastikan bahwa peserta didik atau anak-anak yang kita ajar itu memang berpikir ketika mereka sedang belajar. Nah, kita lanjut. Nah, berarti pertanyaan yang ampuh itu seperti apa? Ya, pertanyaan ampuh. Nah, pertanyaan yang ampuh yaitu pertanyaan yang menarik keluar apa yang ada di dalam benak peserta didik. Apa sih pemikirannya? Apa gagasannya? Apa pengetahuannya? Apa pemahaman yang ada pada peserta didik tersebut? Ya, karena kalau kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam pemikiran mereka, maka kita agak sulit untuk untuk mengembangkan pembelajaran, ya. Sampai di mana mereka sudah berpikir, itu sangat penting sekali. Nah, karena itu pertanyaan yang ampuh itu membuat guru bisa memahami pemikiran dan pemahaman peserta didik sehingga dapat merancang pembelajaran dengan tepat, ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini saya memberikan contoh yang praktis untuk mengukur pertanyaan kita itu levelnya ada di mana. Nah, ini memakai taksonomi Bloom, ya. Ada yang pertama, tingkat yang paling rendah itu mengingat, ya, seperti tadi itu jawaban faktual. Apa warna pelangi? Ya, itu kan artinya berpikirnya kurang. Maksudnya dalam pemahaman berpikirnya itu tidak berjuang sekali, tidak berjuang untuk memikirkan hal itu, ya. Nah, kemudian ada pemahaman, ada penerapan. Ini sebenarnya pakai kata kerja, jadi artinya saya katakan mengingat, memahami, lalu kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, tapi dalam pertemuan kali ini saya tidak akan membahas ini dengan detail, tapi saya menunjukkan bahwa taksonomi Bloom itu berguna untuk mengukur seberapa dalam dan seberapa kritis pertanyaan kita, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang coba kita membandingkan, ya, pertanyaan dalam kelas, ya. Jawaban yang singkat dan jawaban yang memerlukan eksplorasi. Ya, jadi ada istilahnya close ended dan open ended. Kalau close itu ya udah dikunci. Contohnya 12 tambah 8 Bapak ya 20, itu enggak ada lagi jawaban yang lain. Jawabannya hanya 20. Itu namanya close ended. Tapi kalau open ended itu berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi anak itu jadi apa? Jadi kreatif, ya. Dia bisa memikirkan beberapa aspek untuk menjawab
soal seperti open ended. Contohnya, tunjukkan penjumlahan dua bilangan yang menghasilkan 20. Tentu tidak satu jawabannya, bisa lebih dari satu, ya. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara pertanyaan close ended dan open ended, ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kita bandingkan lagi pertanyaan. Kita tanya, apa itu perubahan iklim dan dampaknya? Ya. Oke, bandingkan kalau kita bertanya, coba kita memberikan satu artikel dan tanyakan apa yang kurang dari artikel tersebut dan bagaimana memperbaiki kekurangan dalam artikel tersebut. Ya, dan kita mengambil topik yang sama, dampak perubahan iklim terhadap lingkungan. Dua pertanyaan yang dengan topik yang sama, tetapi mempunyai kualitas pertanyaan yang berbeda. Ya, tentu kalau membaca artikel dan mendapatkan atau menemukan apa yang kurang dari artikel tersebut dan memperbaikinya, ini kan tantangannya lebih tinggi daripada kita bertanya apa itu perubahan iklim dan dampaknya. Ya, oke, kemudian kita lanjut. Ya, nah sekarang kita coba membahas sedikit tentang pertanyaan oleh dan untuk Tuhan Yesus. Kalau tadi kan dari kitab Kejadian, maka ini sekarang dalam kitab Perjanjian Baru. Bertanya itu metode utama mengajar Tuhan Yesus. Sangat menarik dan juga kita bisa membedah pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus ya dalam Perjanjian Baru. Luar biasa sekali apa yang Alkitab berikan kepada kita. Nah, ternyata jumlah pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan itu 307 dan ada 183 pertanyaannya yang diberikan pada Tuhan Yesus, tapi ternyata hanya 3 yang dijawab olehnya. Ya, ini dari Markus 13 ayat 4a, boleh baca ayatnya, dan Markus 13 ayat 32. Ya, ini saya baca dari satu referensi tentang data ini ya. Nah, kita lihat lebih lanjut lagi ya. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus yang ingin diangkat yaitu sangat menarik. Simple ya. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Kalau tadi pertanyaan dalam kitab Kejadian, di manakah engkau? Sekarang pertanyaan Tuhan Yesus, kata orang banyak, siapakah aku ini? Ya. Lalu kemudian di ayat berikutnya, menurut kamu, tadi kan kata orang banyak, sekarang menurut kamu, siapakah aku ini? Ya, ini kata pertanyaan kan who ya. Tapi ternyata untuk menjawab ini, siapakah aku ini? Menjawabnya itu tidak singkat. Untuk menjawab siapakah aku ini tidak singkat. Ya, tapi sebelumnya mari kita lihat ya, sebelum kita membahas ini lebih lanjut. Nah, sebelum pertanyaan ini diajukan, kalau kita baca kitab Lukas ya, seperti ada di sini, Lukas 9 ayat 1 sampai 6, Yesus mengutus ke-12 murid. Ya. Lalu kemudian ada Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus berdoa seorang diri. Ya. Jadi setelah serangkaian peristiwa ini, Tuhan bertanya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Kata kamu, siapakah aku ini? Ya. Lalu pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan memberikan pertanyaan ini ya? Sangat menarik. Lalu jawaban apa sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan? Nah, tentu saja kalau kita menggalinya, Tuhan ingin apa? Tuhan ingin tahu ya. Sebenarnya Tuhan tahu pemikiran mereka ya. Tapi dengan mereka mengutarakan, mereka itu bisa mengetahui sebenarnya seberapa dalam mereka mengenal Tuhan. Tuhan Maha tahu ya, jangan lupa Tuhan itu Maha tahu. Lalu kenapa Tuhan bertanya? Karena apa? Tuhan ingin mereka itu supaya mengerti seberapa dalam mereka mengenal Tuhan. Seberapa dalam mereka punya iman kepada Tuhan. Sebenarnya apa sih gagasan atau pemikiran mereka tentang Tuhan Yesus setelah mereka melewati berbagai macam pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, ada satu konsep penting dari apa yang kita bahas ini tentang pertanyaan Tuhan Yesus. Ternyata kalau kita memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik, maka mereka bisa menjawab pertanyaan. Jadi
memberikan pertanyaan itu penting, tapi memberikan pengalaman belajar itu juga penting. Nah, dari situlah kita akan tahu, kita sudah memberikan pengalaman belajar ini, tapi seberapa sebenarnya mereka menginterpretasikan pengalaman belajar mereka itu ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini tentang metode bertanya dalam Alkitab, ya. Dan ada banyak lagi yang bisa dikembangkan oleh Ibu dan Bapak karena Alkitab itu sangat kaya dengan pertanyaan. Terima kasih untuk Ibu Susan, ya. Ya, terima kasih Bu Mar. Kita bersyukur untuk malam hari ini sudah diperlengkapi dengan materi yang disampaikan oleh Bu Mar tentang metode belajar dari Alkitab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ibu Mar. Kita mau diskusi dalam ruang ini. Pertanyaan yang pertama, saya akan bacakan. Pertanyaannya seperti ini. Apakah ada topik atau teks Alkitab yang harus diterima sebagai kebenaran mutlak? Dalam tanda petik, otoritas tanpa perlu atau bahkan tidak boleh dipertanyakan secara kritis karena sifatnya yang sakral atau melampaui akal manusia, seperti doktrin Trinitas atau keilahian Kristus. Jika ya, bagaimana pendidik atau guru membedakan antara pertanyaan yang siswa itu sedang mencari pemahaman dan pertanyaan yang menantang otoritas firman Tuhan yang harus dibatasi? Ya, oke, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Ya, jadi seperti ini ya. Kalau kebenaran itu dalam Alkitab itu pasti mutlak ya. Kebenaran Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu kan itu mutlak ya. Itu sudah absolut ya. Tidak bisa dibantah lagi begitu. Tapi saya percaya bahwa apapun pertanyaan yang dilontarkan ya oleh manusia, dia pasti akan bertemu dengan jawabannya itu. Jawaban bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Karena Tuhan itu kan memberikan kepada manusia dalam hatinya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Memang kan desain Tuhan seperti itu untuk manusia. Ya, kalau misalnya peserta didik mempertanyakan ketuhanan ya, memang kita mesti bisa memberikan jawaban atau argumen yang memang menolong mereka berpikir benar tentang Tuhan. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Jadi bagaimana pendidik itu mengarahkan peserta didik untuk berpikir yang benar tentang Tuhan, tentu dalam mengarahkan ini memang pendidik itu juga harus cukup memahami firman Tuhan ya, Alkitab ya, supaya bisa menjawab dengan tepat ya. Dalam tanda petik, dalam setiap pembelajaran, pendidik benar-benar harus siap dengan konsep yang dia sudah siapkan di pembelajarannya. Ya, seperti itu. Memang akhirnya kalau kita berbicara pendidikan Kristen, yang memang pendidik itu harus paham juga firman Tuhan, kebenaran Alkitab. Ya. Baik, Bu Mar, terima kasih. Kita ada dalam era atau zaman yang murid-murid itu sudah pada kritis ya, kritik dan kritis. Jika ada pertanyaan yang mereka ajukan kepada guru, kan pertanyaan itu melampaui kemampuan pengetahuan guru sendiri. Nah, bagaimana cara yang baik supaya guru bisa tetap mempertahankan otoritasnya dia sebagai pengajar dan bijaksana juga dapat menjawab? Ya, yang pertama, guru itu bukan berarti tahu segalanya ya, karena guru pun tetap belajar. Makanya guru itu perlu belajar. Walaupun guru tapi perlu belajar. Dan kalau belum bisa menjawab, sampaikan saja. Saya belum bisa menjawab hari ini. Saya akan cari jawabannya dan saya akan memberikan jawaban pada pertemuan mendatang. Tapi pertanyaan itu sangat bagus untuk guru. Karena apa?
Pertanyaan itu mengasah guru, pertanyaan dari peserta didik ya. Pertanyaan peserta didik itu mengasah guru, memaksa guru untuk belajar. Justru bagus kita mempunyai peserta didik yang kritis, karena guru akan menjadi lebih cerdas. Baik. Jadi guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga belajar dia. Belajar harus. Belajar dan mengajar itu berpadanan, karena mengajar itu kan mengeluarkan ilmunya. Lah kalau stok ilmunya terbatas, bagaimana bisa mengajar dengan leluasa? Makanya mesti belajar supaya punya banyak stok ilmu. Bahkan belajar dari murid. Betul sekali. Kita belajar dari siapapun. Ya, saya juga senang belajar dari peserta didik, dari murid ya. Karena akan memperkaya. Kadang kita tidak terpikir, mereka berpikir tentang hal itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Mar. Mungkin saya mau sampaikan Bu Susan, sebenarnya bagaimana kita membentuk siswa yang berpikir kritis itu penting. Ya, kekritisan itu harus terjadi di dalam pembelajaran, yaitu saling belajar kan nanti. Jadi kita menjadi satu komunitas yang belajar. Memang komunitas belajar itu penting sekali terjadi di dalam kelas. Oke Bu Mar, satu pertanyaan terakhir Bu Mar. Itu kalau untuk siswa yang kritis dan kritik ya di dalam kelas. Nah, kita ada juga siswa yang kadang tidak pede untuk mengajukan pertanyaan, kadang minder atau malu ya. Nah, bagaimana seorang guru dapat menciptakan suasana yang aman, di mana siswa tuh tidak takut mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi dia sendiri itu kayaknya bukan pertanyaan yang baik, atau dia ragu dengan pertanyaan dia sendiri. Nah, bagaimana caranya? Solusi dari guru. Jadi ini. Jadi yang pertama itu guru dalam kelas tidak menjatuhkan ya, tidak menjatuhkan peserta didik. Apapun pertanyaannya kita harus akomodir seperti itu. Nah, kalau kita mau siswa bertanya, biasanya panggil nama ya. Misalnya Susan, menurut pendapatmu seperti apa? Nah, kalau dia masih misalnya dia belum berani, kita akan bantu. Jadi kita pertanyaan yang tadi itu kita coba diuraikan begitu ya. Jadi kita buat dalam segmen-segmen. Nah, nanti kita coba tanya supaya dia bisa berpikir seperti itu. Seperti yang kita inginkan ya. Ya, baik, terima kasih Bu Mar untuk sesi diskusi pada malam hari ini dan juga materi yang sudah disampaikan. Kiranya memberkati setiap pengikut atau followers dan subscriber MPK Indonesia. Dan Bapak Ibu semua jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya juga, supaya banyak orang juga diberkati melalui materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Baik, di akhir dari sesi ini saya kembalikan lagi kepada Ibu Mar untuk menyampaikan closing statement dan juga langsung ditutup dalam doa penutup. Ya, closing statement saya bagi para pendidik, rajin belajar, kemudian pastikan bahwa di dalam kelas ketika belajar, peserta didik atau murid kita itu memang berpikir, ya, memang memusatkan pikirannya kepada pembelajaran itu. Baik, Bu Mar, bisa langsung ditutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pertemuan kami pada malam ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati apa yang sudah dibagikan. Bahkan Tuhan akan menolong para pendidik untuk mengembangkan apa yang sudah mereka pahami tentang metode bertanya berdasarkan pembelajaran dari Alkitab, sehingga Tuhan peserta didik yang diampu itu semakin bertumbuh dalam kecerdasan mereka, dalam pemikiran mereka, dan juga dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, Bu Mar, Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan kerjakan, khususnya di Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Bu. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir dari
live streaming pada hari ini. Jangan lupa untuk di-share pada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.